Halo guys, Assalamualaikum. Di tangan saya sekarang, adalah sebuah smartphone yang sudah cukup jadul, yaitu Sony Xperia One Mark III. Sony Xperia ini, baru saja di factory reset, sehingga bloatware yang dimiliki, muncul lagi ke permukaan dan berpotensi membebani kinerja sistem. Jadi hari ini, saya akan melakukan debloat menggunakan komputer dengan tools bernama Universal Android Debloater, atau UAG GUI. Universal Android Debloater dapat digunakan untuk debloat berbagai merek dan model smartphone, dan tidak diperlukan ponsel dengan root untuk menggunakannya. Jadi, siapapun bisa menggunakan Universal Android Debloater ini dengan mudah, bahkan bagi pengguna non-teknis sekalipun. Semuanya dapat diselesaikan hanya dengan beberapa langkah mudah. Universal Android Debloater bisa diunduh langsung dari repositori GitHub-nya, atau masukkan kata kunci UAG GUI pada kolom pencarian web browser jika kalian tidak tahu URL lengkapnya. Atau, lihat link UAG GUI pada kolom deskripsi video ini. Universal Android Debloater memiliki dua varian berbeda, yaitu varian original UAG dan varian UAG Next Generation. Varian UAG original sudah lama tidak mendapat pembaruan. Terakhir, pembaruan dilakukan 3 tahun yang lalu. Dan pada video ini, saya menggunakan UAG Next Generation, yang hingga saat ini, masih terus diperbarui. Dari halaman repositori Universal Android Debloater Next Generation, scroll halaman sedikit, lalu klik link Release. Di dalamnya, terdapat daftar tools Universal Android Debloater Next Generation untuk berbagai sistem operasi, yaitu untuk Linux, Mac OS, dan Windows. Karena sudah mendownload terlebih dahulu, dan Universal Android Debloater tidak memerlukan instalasi, maka saya akan langsung ke tahap debloating. Proses debloat saya lakukan menggunakan kabel data. Namun, sebelum Universal Android Debloater bisa digunakan, ADB pada ponsel harus sudah aktif. Cara mengaktifkan ADB pada Sony Xperia One adalah melalui pengaturan. Buka pengaturan, pilih tentang ponsel, usap layar ke bawah, dan lihat kolom nomor bentukan. Pada kolom tersebut, ketuk sebanyak 10 ketukan, atau, sampai sebuah pop-up touch bertuliskan, Anda adalah seorang pengembang, muncul di layar. Ketuk kembali, ketuk sistem, ketuk opsi developer. Di jendela opsi developer, usap layar ke bawah, ketuk saklar pada kolom debugging USB, lalu ketuk OK pada jendela konfirmasi yang muncul. Hubungkan kabel data, ketuk selalu izinkan, lalu ketuk OK pada pop-up yang muncul. Persiapan di sisi ponsel sudah selesai. Sekarang, beralih ke Universal Android Debloater Tools di komputer. Universal Android Debloater akan mendeteksi smartphone secara otomatis dan memilih daftar bloatware sesuai dengan model smartphone yang terhubung, dengan pilihan defaultnya adalah Recommended. Namun, bagi pengguna yang tahu ingin menghapus apa, maka, beberapa kategori yang difilter, bisa dilihat dan dipilih dari menu drop-down di sisi kanan atas. Ada Recommended yang merupakan filter default, ada Advanced, ada Expert, ada Unsafe, dan ada Unlisted.
Antarmuka pengguna universal Android Debloater cukup mudah dikenali dan mudah dioperasikan. Ada kolom centang yang memungkinkan kita untuk memilih banyak aplikasi sekaligus untuk di-debloat bersamaan. Sedangkan untuk melihat informasi tentang aplikasi, cukup klik pada nama aplikasi yang dimaksud, maka keterangan tentang aplikasi tersebut akan langsung ditampilkan di kolom bagian bawah. Lalu untuk menghapusnya, klik tombol uninstall di sisi kanan, atau tombol uninstall di sisi bawah kanan, jika banyak bloatware yang telah ditandai. Setelah di-debloat, Sony Xperia One yang tadinya penuh dengan aplikasi tak berfaedah, kini terlihat bersih dan ramping, karena jumlah aplikasi bawaan menjadi turun drastis. Selain itu, dengan metode debloat menggunakan Universal Android Debloater, aplikasi yang di-debloat sudah tidak mungkin untuk berjalan lagi, bahkan di latar belakang. Hal itu, karena aplikasi sudah dihapus dari ruang pengguna, sehingga pengguna tidak berhak menggunakannya kecuali dengan melakukan factory reset, atau diaktifkan kembali melalui ADB. Efeknya, tentu saja, ponsel akan menjadi semakin satset karena beban RAM dan CPU menjadi berkurang. Dan perlu untuk diketahui, jika aplikasi yang muncul di beranda ponsel, tidak semuanya dapat di-debloat. Contohnya yang satu ini bukanlah aplikasi, tapi hanya sebuah shortcut yang akan membuka Google Chrome. Aplikasi jenis ini bisa dihapus langsung melalui pengaturan aplikasi. Dari proses debloat tadi, smartphone yang masih terkunci bootloader dan tanpa root ini menjadi terlihat seperti smartphone yang menggunakan custom ROM, karena hanya terdapat beberapa aplikasi dasar saja di beranda, dan Google Play Store pun masih berjalan dengan baik. Itu dia langkah-langkah yang saya lakukan ketika melakukan debloat smartphone Android. Tidak perlu unlock bootloader, tidak perlu custom ROM, dan tidak perlu root. Semuanya bisa dilakukan hanya dengan stok ROM saja. Baiklah, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.